warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arius dan Bu Ufi. Pagi, Apa kabar baik. pada pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah terlihat cerah ya hari ini ya. Alhamdulillah. Oke, mohon izin Bapak Arius dan Bu Ufi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan melakukan kegiatan coaching. Nah, jadi kegiatan coaching ini dalam rangka memenuhi tugas kita dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11, khususnya pada modul 2.3 pada alur demonstrasi kontekstual. Nah, jadi pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Ibu Erniasi. Saya akan menjadi seorang observer atau pengamat dari Pak Arius dan Bu Ufi. Nanti Pak Arius ini akan menjadi seorang coach dan dan Bu Ufi akan menjadi seorang coachee. Betul, Ibu. Oke, mohon izin Bu Ufi, saya akan melakukan pra dulu dengan Pak Arius, nggak usah, dengan Pak Arius untuk melakukan pra coachingnya. Pak Arius, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Oke, Pak Arius, Bapak kan akan menjadi seorang coach ya. Iya. Nah, jadi ada beberapa rubrik penilaian pada kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan dengan Bu Ufi nanti. Jadi kan yang kita tahu kan kompetensi dalam kegiatan coaching itu ada 3 poin ya Pak ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Jadi Bapak diusahakan untuk memperhatikan coachingnya nanti. Nah, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee sehingga coachee itu nanti dapat memberikan solusi sendiri terhadap masalahnya. Oke, nah ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Arius. Pertanyaannya, kompetensi coaching apa sih yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, Bu. Oke. Dan juga saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Oke, jadi 2 kompetensi yang ingin dikembangkan. Betul, 2. Oke. Kenapa Bapak ingin mengembangkan 2 kompetensi tersebut? Jadi saya rasa 2 kompetensi itu yang menurut saya sedikit lumayan butuh effort ya buat saya sendiri pribadi. Jadi yang pertama mendengarkan secara aktif. Di situ saya bisa menggali permasalahan-permasalahan dan juga mendeteksi gitu istilahnya ide-ide kreatif yang bisa timbul dari coachee tersebut gitu, sehingga nanti muncullah pertanyaan yang berbobot gitu ya untuk mencari solusi permasalahan. Oke. Dan juga menggali ide-ide dari coachee tersebut. Oke, terima kasih Pak. Nah, dari 2 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, lalu kompetensi spesifik apa yang ingin diobservasi oleh saya sendiri? Secara spesifik saya ingin diobservasi terkait dengan mendengarkan secara aktif. Oke, ya. kenapa itu Pak? Karena tadi jadi ketika kita mendengarkan secara aktif itu kita harus butuh fokus gitu, butuh fokus supaya kita bisa menggali, mengidentifikasi permasalahan dari coachee tersebut sehingga muncullah ide-ide kreatif gitu. Menurut saya sih itu. Ya, bagus sekali. Jadi Bapak fokus untuk mendengarkan aktif ya. Iya, Oke Bapak, jikalau kita berbicara tentang indikator ketercapaian. Nah, jikalau saya berikan rank antara 1 sampai 10, sekarang Bapak berada di angka berapa Pak? Menurut saya kalau sekarang ini saya masih di angka 6 ya Bu ya. Di angka 6. Nah, lalu Bapak ingin meningkatkannya ke angka berapa? Mudah-mudahan setelah proses coaching ini, setelah proses observasi ini bisa di angka 8 Bu. Oke, di angka 8 ya Pak ya. Iya. Berarti dengan menggunakan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Oke, mungkin itu cukup pertanyaan dari saya ya Pak ya sebelum Bapak melakukan coaching. Sekarang silakan Bapak melakukan coaching dengan Bu Ufi sebagai coachingnya. Silakan Bapak dari. Oke, terima kasih Bu.
Assalamualaikum Bu Fi. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh iya, alhamdulillah ya. Bu Fi, kita kan dalam percakapan ini ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang kita hasilkan gitu ya. Mudah-mudahan menurut Bu Fi apa sih nanti setelah di akhir percakapan ini yang ingin Bu Fi hasilkan atau tujuan dari percakapan ini kira-kira apa? Baik, Pak. Ini gini ya, saya punya permasalahan ya, Pak. Ya. Di sini saya sebelum menjawab itu ingin bercerita terlebih dahulu Iya. permasalahan yang selama ini saya bukan hadapi sih, yang ada di lingkungan sekolah saya seperti itu, Pak ya. Jadi di lingkungan sekolah saya itu, Pak ya, ada seorang guru PJOK. Itu beliau itu susah sekali untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan waktunya. Jadi pengennya itu pulang cepet, nggak sesuai dengan jadwal, sehingga mengakibatkan murid itu bosan. Murid itu bosan dalam pembelajaran, kemudian inginnya pulang terus, padahal pembelajaran belum selesai, waktu istirahat belum dimulai seperti itu. Nah, bagaimana itu, Pak ya, dengan kasus seperti itu, Pak? Baik Bu Fi, jadi tadi sudah saya catat ya, ini kaitan dengan rekan sejawat Ibu ya, guru PJOK yang mungkin dalam kegiatan belajar mengajarnya tidak sesuai waktu, akhirnya membuat murid itu merasa bosan dan juga ingin cepat-cepat pulang saja gitu Bu ya. Gitu. Jadi menurut Bu ini Bu, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab permasalahan ini gitu? Kira-kira apa sih penyebabnya guru PJOK tersebut tidak sesuai waktunya gitu? Saya sudah melakukan penelusuran ya, Pak ya, artinya sebelum saya mengjudge itu saya pengen menyelidiki terlebih dahulu. Iya. Nah, ternyata gitu selama di awal tahun ajaran baru ini ya, Pak ya, memang kasusnya kan udah lama, cuma kan saya ingin melakukan mengedeteksi gitu, Pak ya, dengan cara menanyakan terlebih dahulu kan. Ternyata katanya tuh bapak ini memiliki apa sih namanya, karena rumahnya dekat dengan sekolah gitu kan ya, kemudian kondisi di rumahnya itu tidak ada yang membantu istrinya, sehingga membuat bapak itu harus pulang cepat-cepat di waktu jam 9 itu untuk membantu mengasuh anak di rumah seperti itu. Tidak ada yang membantu Bu ya. Betul. Terus menurut Ibu nih Bu, kondisi idealnya untuk guru PJOK itu seperti apa sih Bu kira-kira? Kondisi ideal menurut saya, Pak, sebagai guru kelas itu kan biasanya kan pembelajaran PJOK itu di pagi hari ya, Pak, Iya. di awal pembelajaran. Nah itu biasanya karena di sekolah saya itu sudah menggunakan kurikulum merdeka, jadi 2 jam pembelajaran. Dalam 1 jam pembelajaran itu kan 35 menit di Iya. sekolah dasar itu, Pak ya. Jadi 2 jam pembelajaran itu sekitar 1 jam setengah ya, Pak ya. Nah seharusnya guru PJOK itu kalau memang gitu ya tidak ada praktik di lapangan, nah itu ada pembelajaran di dalam kelas seperti itu, atau dengan permainan di dalam kelas dengan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu ya, Pak ya. Harusnya tuh menurut saya gitu ya, Pak ya. Nah, namun ini ya, Pak ya, guru tersebut ini hanya di lapangan tapi udah dikepar aja anak itu gitu. Jadi liar gitu, anak ada yang main bola, ada yang lari-lari, ada yang di jalan seperti itu. Jadi menurut Bu Fi, kondisi idealnya untuk ketika pelajaran PJOK itu kalau misalkan sudah praktik di lapangan gitu ya, jadi tidak langsung ditinggalkan. Betul, gitu Bu ya. iya. Jadi bisa tuh pembelajaran di kelas, misalkan untuk materi-materi secara tertulis atau teori-teori lain. Baik-baik. Selanjutnya Bu Fi, kira-kira adakah yang bisa Ibu lakukan misalkan ya untuk rekan sejawat Ibu tersebut gitu ya, untuk guru PJOK tersebut, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Yang bisa saya lakukan ya, Pak ya, kemungkinan ya saya ingin mengobrol dengan beliau gitu, artinya berbagi apa namanya ya, berbagi ilmu mungkin, Pak ya, berbagi pengalaman, karena kan ya kita itu kan sudah di zamannya era globalisasi ya, Pak ya, kurikulum aja berkembang gitu kan ya. Mungkin beliau ini masih artinya yang namanya juga udah itu ya, udah lebih tua dari saya gitu kan ya, pengalamannya mungkin ya stuck di situ gitu, belum berkembang dengan teknologi yang sekarang. Nah, jadi saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan beliau seperti itu.
kira-kira selain itu, selain ngobrol, berbagi pengalaman, ada lagi nggak kira-kira Bu? Dengan melakukan memberikan contoh. Berikan contoh. Memberikan contoh. Ini loh Pak, kalau misalkan pembelajaran yang menyenangkan tuh kayak gini gitu, berikan contoh yang baik dari beliau. Bu Fi, kira-kira kalau misalkan Ibu melakukan dua hal tersebut gitu Bu ya, apakah kira-kira akan berhasil atau misalkan keberhasilannya seperti apa itu kira-kira? Kira-kira apa ya, kalau misalkan saya melakukan itu insya Allah berhasil, cuma mungkin butuh proses yang lama ya Pak ya. Betul. Butuh proses ya. Iya. Ya memang karena kalau kita lihat rekan sejawat kita, apalagi yang sudah senior Bu ya, jadi kita tidak bisa langsung memberi tahu atau secara tahu, jadi harus pelan-pelan karena tadi itu karena secara emosional, kalau secara lebih lebih senior itu kadang agak susah gitu Bu ya, walaupun misalkan kita berada di posisi yang benar gitu. Nah, terus selanjutnya nih Bu, kira-kira kapan Bu Ufi akan mulai berbincang dengan guru tersebut atau misalkan hal-hal yang lain, kira-kira kapan? Sehari sebelum jam pembelajaran PJOK seperti itu. Jadi kan PJOK di kelas saya itu kan hari Kamis. Nah insya Allah gitu sehari sebelum PJOK itu saya ingin ngobrol, artinya membicarakan tujuan pembelajarannya seperti apa sih Pak, supaya anak kelas saya ini artinya manut sesuai dengan arahan seperti itu. Jadi sebelum pembelajaran. Baik Bu, luar biasa sekali. Terus selanjutnya Bu ya, kira-kira ada nggak sih Bu, Ibu butuh dukungan dari pihak lain gitu yang Ibu butuhkan kira-kira? Ada. Kira-kira dari siapa? Yang pertama itu sudah pasti dari kepala sekolah ya Pak ya. Justru saya ingin sekali gitu kepala sekolah itu memberikan juga masukan, arahan kepada beliau. Nah, artinya beliau itu tidak hanya dari satu pihak dari saya gitu ya, tapi dari kepala sekolah pun diserta. Selain kepala sekolah kira-kira ada lagi? Sejawat Rekan juga sejawat. yang lainnya. Betul. Jadi memang butuh dukungan Bu ya dari kepala sekolah atau rekan sejawat yang lain. Terus kira-kira Bu Ufi, komitmen Ibu agar rencana ini berjalan dengan baik kira-kira seperti apa? Komitmennya ya Pak ya. Yang pertama sudah pasti kan dari diri sayanya Pak ya, harus memberikan contoh yang baik dulu kepada teman-teman. Kemudian yang kedua, saya juga harus memberikan teladan kepada murid saya seperti itu Pak ya, supaya menjadi contoh untuk murid saya dan guru yang lainnya seperti itu. Kemudian saya harus bergerak Pak, artinya mau melakukan hal-hal baik di sekolah, mau melakukan perubahan yang baik di sekolah seperti itu. Luar biasa sekali Bu Ufi ya. Jadi sudah tergerak untuk memperbaiki lingkungan di sekolah gitu ya. Mudah-mudahan harapan saya sih semoga keinginan Bu Ufi, rencana Bu Ufi berjalan dengan lancar, berjalan dengan ya yang seperti Ibu harapkan ya, supaya anak-anak itu tidak istilahnya tidak waktunya tidak kosong gitu ya, tidak rugi gitu. Terus terakhir nih Bu, ini kita sudah di akhir percakapan kita nih. Bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah kita berbincang tadi Bu? Kira-kira seperti apa perasaan Ibu? Setelah kita melakukan percakapan seperti ini ya Pak ya, perasaan saya lebih lega, lebih plong, artinya saya bisa berbagi juga kepada Bapak, kemudian saya juga bisa sharing, bisa mengeluarkan anak-anak saya gitu, dan saya juga senangnya di sini artinya beban saya bisa berkurang gitu Pak ya, bebannya bisa berbagi ya, dengan berbagi itu. Baik Bu Ufi, mungkin cukup sampai sini saja Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kita berbincang lagi, kita ketemu lagi, dan mudah-mudahan rencana Ibu Ufi berjalan dengan baik ya. Terima kasih Bapak. Ya, makasih. Assalamualaikum Bu Ufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Aryus sudah melakukan coaching dengan Bu Ufi tadi. Oke, Bapak, sudah waktunya kita berada pada kegiatan pasca coaching. Nah, pada kegiatan pasca coaching ini, ketika tadi di praknya Bapak menjelaskan bahwa Bapak ada di posisi 6 dan ingin meningkatkan ke posisi nilai 8, kira-kira menurut Bapak setelah Bapak melakukan coaching tadi, indikator ketercapaiannya sudah berada di angka 8 atau belum? Baik, terima kasih Bu Erni. Sebelumnya setelah saya tadi melaksanakan coaching dengan Bu Ufi, saya sepertinya sudah mencapai Bu ya ke angka 8 gitu, alhamdulillah gitu. Karena tadi saya sudah mencoba beberapa kali praktek gitu ya terkait coaching. Oke, setelah tadi saya melakukan pengamatan pada kegiatan coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Ufi, ada beberapa catatan dari hasil observasi saya. Catatan pentingnya yaitu Bapak sudah melakukan mendengar aktif atau Bapak sudah menjadi pendengar aktif dalam kegiatan coaching ini, sehingga Pak Aryus di sini sudah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coachingnya, sehingga tadi coachingnya Bu Ufi sudah memberikan solusi terbaiknya untuk menyelesaikan masalah yang tadi Bu Ufi sampaikan, gitu ya Pak ya. Lalu ketika kita berbicara tentang kompetensi coaching lagi, kompetensi coaching yang mana lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk kegiatan coaching-coaching selanjutnya? Saya rasa kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan yaitu memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oke. Ya, karena pertanyaan tersebut sepertinya tidak bisa kita konsep sebelumnya. Iya, betul. Pertanyaan tersebut timbul dari ya tadi hasil identifikasi kita atas masalah-masalah, sehingga timbullah pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali ide-ide kreatif dari coach tersebut. Berarti yang ingin Bapak kembangkan pertanyaan berbobot tadi ya. Betul. Karena memang sebetulnya pertanyaan berbobot ini memang muncul dari hasil kita mendengar aktif tadi ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Aryus dan Bu Ufi, terima kasih sudah melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Ufi juga sebagai coach merasa senang dan merasa sudah meringankan bebannya ya, karena sudah berbicara atau melakukan coaching dengan Pak Aryus sebagai coachnya. Oke, terima kasih sudah berada di kesempatan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.